Ye Chen melihat sebuah tanda berkedip di tengah alis Xiao Chen. Dia tertegun sejenak. Kemudian dia melihat Xiao Chen membuka matanya dan merasa sedikit gugup. Mata Xiao Chen menatap Ye Chen samar-samar. Sepertinya dia berpikir, apakah orang ini anggota keluargaku? Ye Chen juga menatap Xiao Chen. Mereka saling berhadapan dengan empat mata. Ye Chen terus membelai kepala Xiao Chen. Xiao Chen menyipitkan matanya dan terlihat sangat nyaman. Kemudian dia meletakkan kepalanya di depan Ye Chen, menjulurkan lidahnya dan menjilati lengan Ye Chen. Kamu membuka matamu, anak kecil, kata Ye Chen sambil tersenyum. Xiao Chen tampaknya telah menganggap Ye Chen sebagai saudara, dan memiliki rasa ketergantungan dan keintiman terhadap Ye Chen. Ye Chen tidak begitu mengenalnya. Saat bermain dengan Xiao Chen, dia berpikir bahwa dia akan pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan beberapa informasi tentangnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tampak lelah dan tertidur lagi. Memanfaatkan waktu tidurnya, Ye Chen meninggalkan gua dan langsung menuju perpustakaan puncak utama. Setelah memasuki perpustakaan, Ye Chen langsung menuju rak buku di Aula 9 Iblis dan mulai mencari catatan tentang Chen. Ye Chen menemukan sejumlah buku yang secara khusus memperkenalkannya, beberapa di antaranya berjudul Dewa Perang, Chen. Setelah membaca buku-buku ini, Ye Chen benar-benar tahu banyak tentang Chen. Dia adalah ras yang sangat aneh, berbeda dari banyak klan iblis, dan memiliki banyak legenda. Dari penampilan Chen, ada desas-desus bahwa Chen memiliki darah klan naga, yang dibesarkan oleh klan naga dan jenis klan iblis lainnya. Namun, orang-orang naga tidak setuju dengan pernyataan seperti itu, jadi tidak ada yang berani menyebutkannya di Aula 9 Iblis. Di Aula 9 Iblis, ada 9 keluarga iblis, dan Chen adalah salah satu dari 9 keluarga iblis. Tentu saja, ada juga berbagai tingkatan dalam ras Ciu. Sama seperti yang dipikirkan Ye Chen sebelumnya, jika Anda ingin Aula 9 Iblis mengeluarkan perintah 9 Iblis, tidaklah normal untuk menegaskan identitas mereka. Keluarga Chen juga merupakan ras iblis yang besar. Jika Anda kehilangan seekor anak, mustahil untuk mengeluarkan 9 perintah iblis. Dalam keluarga Chen, ada darah bangsawan dan darah biasa. Darah bangsawan adalah yang paling mulia. Keturunan mereka akan menjadi panglima tertinggi dari 9 aula iblis di masa depan, dan efektivitas tempur mereka jauh lebih kuat daripada darah biasa lainnya. Di antara klan, hanya mereka yang memiliki darah bangsawan yang dapat disebut Dewa Perang, dan yang biasa lainnya tidak dapat disebut Dewa Perang. Namun, bagi mereka yang berdarah bangsawan, akan ada tanda di alis, yang akan menjadi semakin jelas dengan bertambahnya usia dan kekuatan. Ketika Ye Chen mengingat saat pertama kali bertemu, sepertinya ada tanda putih di tengah alisnya. Tanda putih ini seperti pedang, berdiri di tengah alisnya, yang memiliki semacam martabat tertinggi. Ketika Xiao Chen membuka matanya, sebuah tanda melintas di tengah alisnya. Meskipun itu hanya kilatan, Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa dia tampak seperti pedang yang sedang bertarung. Jadi, ini benar-benar tidak biasa. Apakah dia dewa perang dengan darah raja? Setelah Ye Chen menutup buku itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri. Awalnya, dia ingin memelihara seekor kuda untuk tumbuh dewasa dan menjadi tunggangan. Dia memiliki tunggangan seperti dewa perang, yang dapat membantunya menghadapi musuh di masa depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan dewa perang dengan darah raja, dan hatinya terkejut. Darah raja direnggut oleh sebuah klan. Tentu saja, keluarga Chen tidak akan melepaskannya begitu saja. Tidaklah aneh untuk membiarkan Aula 9 Iblis mengeluarkan 9 perintah iblis. Sekarang setelah kita melakukan langkah ini, bahkan jika kita mengembalikan Xiao Chen, keluarga tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah, jadi kita tidak akan melakukannya 2 kali dan mengangkat Xiao Chen. Ye Chen berkata dengan tegas di matanya. Dan dia juga melihat dari buku-buku itu bahwa sangat penting bagi Xiao Chen untuk membuka matanya untuk pertama kalinya. Itu akan menganggap orang yang membuka matanya untuk pertama kalinya sebagai kerabatnya. Sekarang Xiao Chen membuka matanya dan melihat Ye Chen. Hati Xiao Chen, Ye Chen telah menjadi kerabatnya. Setelah Ye Chen keluar dari perpustakaan, dia langsung kembali ke Gua Xianquan puncak ke-81 miliknya. Dia berjongkok di sisi Xiao Chen, membelainya dengan lembut, dan berkata pada dirinya sendiri, anak kecil, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Aku adalah tuanmu, kerabatmu, dan teman-temanmu. Jika kau memiliki dewa perang, kau seharusnya dipanggil dewa perang. Ye Chen tertawa dan merasa bahwa nama itu mendominasi. Xiao Chen tampaknya telah mendengar kata-kata Ye Chen, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka matanya, menatap Ye Chen, lalu menyeringai. Dia tidak tahu apakah dia menyukai nama itu. Bagaimanapun, segera dia menutup matanya dan terus tidur. Ye Chen memiliki beberapa keraguan dan keraguan. Mengapa lelaki kecil ini selalu tidur seperti ini? Tidak ada catatan dalam buku-buku bahwa Chen akan tidur untuk waktu yang lama. Ye Chen hanya sedikit bingung, dan tidak berpikir lebih jauh, lalu meninggalkan Gua Xianquan. Setelah Ye Chen meninggalkan gua, dia ingin menemukan Huan Tianyu dan Huan Tianyu untuk berbicara tentang langit dan menghabiskan waktu. Ketika dia tiba di puncak 35, Huan Tianyu juga berada di puncak 35. Huan Tianyuan melihat Ye Chen datang, dan merasakan bau Ye Chen. Dia terkejut, kamu menerobos lantai 2 peri.
Dia tersenyum dengan rendah hati, itu hanya sebuah kebetulan. Huan Tianyu mengalihkan pandangannya dan berkata, apakah kamu perlu bersikap begitu rendah hati di depan saudara-saudara kita? Ye Chen tertawa terbahak-bahak, Huan Tianyuan tersenyum, 3 adik laki-laki, kamu datanglah dengan benar, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Kakak, ada apa? Tanya Ye Chen, yang lebih tua telah kembali. Dikatakan bahwa tukang daging itu tampaknya tidak lagi berada di rumah besar Tianan, dan tidak ada pembunuhan di 3 pemerintahan lainnya. Kata Huan Tianyuan. Huan Tianyu berkata dengan tatapan aneh, tukang daging itu tampaknya telah dibunuh olehmu setelah dia menangkapmu dan menghilang. Jika aku tahu bahwa tukang daging manusia itu kuat, aku benar-benar curiga bahwa dia dibunuh olehmu. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika seorang tukang daging dibunuh olehku, aku telah menyatakan dunia. Membunuh orang untuk membunuh mereka adalah kontribusi yang besar, dan berapa banyak poin inti yang akan diperoleh. Huan Tianyu dan Huan Tianyu keduanya tertawa. Tidak seorang pun akan berpikir Ye Chen memiliki kemampuan untuk membunuh orang, tetapi itu adalah hal yang aneh bahwa orang-orang membantai pada hari mereka membawa Ye Chen pergi. Namun, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa pembunuh yang membunuh tanpa berkedip itu adalah kakak laki-laki Ye Chen, dan pembunuhan itu berhenti karena nasihat Ye Chen. Oleh karena itu, semua ini adalah jasa Ye Chen. Jika masalah ini dapat dikatakan, Ye Chen telah lama berkata untuk keluar untuk menukar poin inti. Ngomong-ngomong, saudara ketiga, tugas apa yang telah kamu ambil baru-baru ini? Huan Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengambil tugas biasa dan mengunjungi rumah Liu Xian, tetapi saya masih berencana untuk mengambil tugas lain, tetapi saya tidak tahu tugas apa yang harus diambil. Semua karakter yang membunuh monster sebelumnya ingin berubah. Mata Huan Tiandome berbinar, berkata, karena ini, maka saudara kita bertiga akan melakukan tugas 1 lawan 1, diikuti oleh tugas kelompok, maka poin inti akan dicetak. Tentu saja, tidak ada masalah, tetapi saya khawatir saya akan mundur dari kedua saudara itu dengan kekuatan saya, kata Ye. Huan Tianyu berkata sambil tersenyum, Anda boleh menyeret, siapa yang bersama saudara kita, kami hanya membiarkan Anda menggosok poin inti. Jangan katakan itu dengan jelas. Kata Huan sambil menatap. Garis hitam di wajah Ye Chen berkata, aku tidak begitu lemah, kan? Huan Tianyu dan Huan Tianyu tertawa. Huan Tianyu berkata, kamu baru saja menjadi murid inti. Yang kamu butuhkan adalah poin inti. Peri kitab suci di perpustakaan itu membutuhkan poin inti. Kamu dapat membuat lebih banyak poin inti dan mengolah beberapa peri yang kuat, sehingga kamu tidak dapat menderita kerugian saat melawan musuh. Setelah mendengar ini, Ye Chen menjadi hangat dan tersenyum, kalau begitu aku akan menggosok inti dengan kedua saudaraku. Huan Tianyuan menutup senyumnya dan berkata, kali ini, tugas yang ingin aku ambil bukan di Wan Xianzu, jadi risikonya relatif lebih besar, Anda harus siap. Ye Chen mendengar, hatinya sedikit tergerak, dia telah memasuki negeri dongeng selama beberapa tahun, dan belum pernah keluar dari Wan Xianzu. Kali ini, dia masih bersemangat dan berharap untuk meninggalkan Wan Xianzu. Ada 2 saudara yang melindungiku. Aku takut akan sesuatu. Ye Chen berkata tanpa hati. Huan berkata, singkatnya, kita harus berhati-hati. Saudara, benua mana yang akan kamu tuju? Tanya Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Hanya 4 benua, termasuk kekacauan, Kaisar Timur, Tianyuan dan Daluo, yang dekat dengan Wan Xianzu kita, kata Huan Tianyuan. Ada olah sihir di tanah kuno, yang termasuk dalam jalan sihir, dan tidak dapat menampung orang-orang kita. Begitu memasuki benua kuno yang kacau, bahayanya bahkan lebih besar. Ada 9 olah iblis di Dong Huangzu, yang merupakan sasis dari keluarga iblis, dan tidak suka orang-orang kita masuk. Ada 2 gunung peri di Tianyuanzu, yaitu Gunung Jiuyang dan Gunung Danyang, dan sekte yang murni berada di Gunung Jiuyang, dan sekte Danyang berada di Gunung Danyang. Ada sekte Yaochi dan sekte Xianling dari salah satu dari 6 peri di Daluo. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat mengganggu Huangzu kuno dan timur. Hanya Tianyuan dan Daluo yang dapat memilih. Saya telah berdiskusi dengan Tianyu, atau pergi ke Tianyuanzu. Kata Huan Tianyuan. Ye Chen mengangguk dan berkata, apa yang akan kita lakukan ke Tianyuanzu? Kita pergi ke Tianyuanzu untuk mengalami dan merasakan beberapa area rahasia. Selama kita dapat membawa kembali sesuatu dari lingkungan rahasia, ada lebih banyak poin inti yang bisa diperoleh, kata Huan. Huan Tianyu menambahkan, hanya ada begitu banyak area rahasia di Wan Xianzu. Kakak dari wilayah rahasia telah masuk, dan tidak ada tantangan. Oleh karena itu, hanya wilayah rahasia ke benua lain yang dapat dipromosikan. Ye Chen mengangguk. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, dia sangat ingin keluar dari Wan Xianzu. Kemudian, Huan Tianxiong meminta Ye Chen untuk kembali mempersiapkan tugas, dan kemudian pergi ke aula misi untuk menerima misi. Setelah Ye Chen kembali ke puncak ke-81, dia pergi ke Gua Xiankuan. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membawa Xiao Chen bersamanya dan menempatkannya di Gua Xiankuan. Tidak peduli apa, dia sedikit khawatir. Namun, tidak nyaman untuk membawanya. Si kecil ini hidup dengan menyerap ki abadi. Jika kamu mengambilnya, kamu tidak memiliki cukup ki abadi untuk menyerapnya. Kamu harus mencari jatah untuk si kecil ini.
Ye Chen memikirkan sebuah cara dan memikirkan Tuoba Tianwu. Sekarang dia tahu bahwa dia memiliki Chen kecil, dan hanya Tuoba Tianwu yang satu-satunya. Jika kamu meminta tarian Tuoba Tian untuk mengurusnya, seharusnya tidak ada masalah. Ye Chen memutuskan untuk mencobanya. Dia membawa Xiao Chen dan pergi ke puncak ke-80. Apakah kakak perempuan Tuoba ada di sana? Ye Chen berteriak di luar puncak 80. Tanpa izin dari Tuoba Tianwu, Ye Chen tidak akan masuk ke puncak 80 dengan sembarangan. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya sendiri. Jika dia masuk dengan tergesa-gesa, dia tidak akan saling menghormati. Selain itu, jika Anda memiliki sesuatu untuk diminta, Anda harus lebih rendah hati. Tuoba Tianwu keluar dari aula dan melihat Ye Chen datang. Dia berkata dengan lemah, "Saudara Ye, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ye Chen turun ke puncak 80, pergi ke Tuoba Tianwu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Tuoba, bisakah Anda melakukan sesuatu?" "Ada apa?" Tuoba Tianwu ragu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bisakah Anda menjaga Xiao Chen untuk saya? Saya akan pergi ke Tianyuanzu dengan kakak senior Huan. Selama periode ini, saya tidak dapat membawa Xiao Chen bersama saya, jadi saya hanya dapat mengganggu kakak senior Tuoba." Tuoba Tianwu mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Tianyuanzu. Ada beberapa perbedaan dan kekaguman. Banyak orang ingin meninggalkan Wanxianzu dan pergi ke benua lain untuk berlatih, tetapi kekuatan mereka tidak cukup kuat. Jika mereka meninggalkan Wanxianzu, akan ada banyak bahaya jika mereka tidak memiliki Zhao Hua Xianzong sebagai pendukung terpenting. "Aku bisa merawat si kecil, tetapi apa yang biasanya kamu makan?" tanya Tuoba Tian. Ye Chen berkata, "Kamu tidak perlu memberinya apapun untuk dimakan. Jika kamu menaruhnya di gua mata air abadi, ia akan perlahan-lahan menyerap ki abadi sebagai makanan, dan ia sering tidur. Kamu tidak perlu merawatnya, kamu hanya perlu mengawasinya." Menyerap ki abadi. Tarian Tuoba Tian sedikit terkejut. Ye Chen berkata, "Ini yang aku temukan secara tidak sengaja. Ia tidak makan atau minum dengan menyerap ki abadi, tetapi juga hidup dengan baik." Ye Chen mengeluarkan Xiao Chen dari kantung surga dan bumi. Tuoba Tianwu menatap Xiao Chen yang sedang tidur. Sepertinya tidak ada yang berubah setelah sekian lama. Dia bertanya dengan ragu, apakah benar-benar ada yang salah dengan membesarkan Xiao Chen seperti ini? Ye Chen juga berkata dengan tidak yakin, "Dari situasi saat ini, tidak ada apa-apa. Jika kamu menyerahkannya padaku, aku tidak bertanggung jawab atas apapun." Tuoba Tianwu berkata. Ye Chen berkata, "Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan kakak senior Tuoba." Xiao Chen akan bertanya pada kakak senior Tuoba. Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih mengepalkan tangannya, dan Tuoba Tianwu, itu hanya pekerjaan. Ye Chen berterima kasih lagi dan memberitahu Tuoba Tianwu bahwa dia tidak dapat memberitahu orang lain tentang Xiao Chen untuk saat ini. Tuoba Tianwu setuju untuk turun, dan Ye Chen meninggalkan puncak ke-80 dengan tenang. Setelah meninggalkan puncak ke-80, Ye Chen tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan. Dia membawa semua barang yang harus dibawanya. Dia langsung pergi ke puncak ke-35. Huan Tianyu juga menunggu Huan Tianxiong kembali dari aula misi di puncak ke-35. Ye Chen dan Huan Tianyu minum anggur dan mengobrol satu sama lain untuk menghabiskan waktu. Setelah sekitar seperempat jam kemudian, kubah Huan Tian kembali ke puncak ke-35. Ye Chen dan Huan Tianyu sama-sama menantikan Huan Tiangong. Huan Tianxiong, dengan senyum di wajahnya, berkata, "Sudah diikuti. Tugas ini totalnya 30.000 poin inti. Persyaratannya adalah Anda harus memasuki 3 tempat rahasia dan membawa kembali barang-barang berharga dari tempat-tempat rahasia. Itu belum tentu harta karun." Setelah mendengar ini, Ye Chen bertanya, "Itu belum tentu harta karun, jadi ruang lingkup identifikasinya relatif besar." Huan Tianxiong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Beberapa hal di beberapa tempat rahasia mungkin membuktikan keaslian sebuah legenda, atau beberapa hal memiliki nilai penelitian, dan seterusnya. Singkatnya, kita dapat membawa lebih banyak hal dari sana selama identifikasi aula tugas itu berharga. Apakah kalian semua sudah siap? Jika sudah siap, kami akan berangkat sekarang." Huan Tiandu menatap Ye Chen dan Huan Tianyu berkata. Ye Chen dan Huan Tianyu mengangguk, lalu ketiga bersaudara itu meninggalkan puncak ke-35 dan meninggalkan Xianzong. Tianyuanzu berada di perbatasan dengan kota Baidi. Ada setengah dari batas kota di Tianyuanzu. Jika ingin pergi ke Tianyuanzu, mereka harus melewati kota Baidi. Setelah ketiga bersaudara itu meninggalkan Zhao Hua Xianzong, mereka langsung pergi ke kota Baidi. Terakhir kali Ye Chen pergi ke kota Baidi, dia hampir tertangkap oleh orang-orang dari Danyang Hall. Kali ini, dia harus melewati kota Baidi lagi. Ye Chen masih khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi di Danyang Hall, dia masih belum begitu jelas. Jika kali ini dia masuk ke kota Baidi Guyang untuk mencarinya, itu mungkin menjadi masalah besar. Saat dia semakin dekat ke kota Baidi, Ye Chen berkata, "Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, aku punya permusuhan dengan beberapa orang di kota Baidi, jadi aku tidak ingin menunjukkan wajah asliku, jadi aku harus berdandan." Huan Tianxiong mengerutkan kening, "Kakak ketiga, apa yang terjadi? Apakah ada orang di kota Baidi yang berani melawan kita?" Kubah Huan Tian menunjukkan sisi dominannya lagi. Ye Chen berkata, "Di Wanxianzu,
siapa yang berani menjadi musuh pencipta Xianzong kita? Aku menyinggung orang-orang di Aula Danyang, dan masalah ini tidak terlukiskan. Untuk menghindari dorongan Huan Tianxiong, Ye Chen mengatakan masalahnya dengan kasar. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki dendam dengan Gu Yang, direktur Aula Danyang, di pegunungan terakhir kali. Dia tidak banyak bicara tentang yang lain. Aula dan Huan setelah mendengar kuil Danyuan, tetapi jika mereka tidak mengetahui seluruh kuil Danyuan, siapa yang bisa mengerutkan kening? Ini adalah pelat besi, kamu tidak bisa menendangnya, atau kakimu akan terluka. Kalau begitu, kamu bisa mengubah Kiao Zuang untuk sementara waktu, kata Huan Tianxiong. Ye Chen juga merasa lega, dan kemudian mulai memberikan dirinya Kiao Zuang, atau rutinitas lama. Dia menumbuhkan beberapa janggut, dan mengenakan bekas luka di wajahnya, lalu mengenakan jubahnya, sebisa mungkin untuk memperlihatkan wajah aslinya. Huan Tianxiong dan saudara Huan Tianyu melihat penampilan Ye Chen saat ini. Jika mereka tidak tahu cara melihat lebih dekat, sulit untuk membedakannya. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, kalian pergi dulu dan masuk ke kota Baidi terlebih dahulu. Aku akan mengikuti kalian nanti. Kalian pergi melalui kota Baidi terlebih dahulu dan tunggu aku di Tianyuansu. Aku akan segera bergabung dengan kalian, kata Ye Chen. Kakak ketiga, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Huan Tianyu tahu sesuatu pasti telah terjadi pada Ye Chen. Ye Chen berkata, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Kamu bisa tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat Ye Chen, Huan Tianxiong tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak ingin mereka tahu atau khawatir tentang sesuatu, jadi dia berkata, apakah ini hal yang berbahaya? Selama Gu yang tidak mengenaliku, itu akan baik-baik saja, kata Ye Chen. Huan Tianxiong terdiam sejenak dan berkata, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati. Kami menunggumu di Tianyuansu. Setelah itu, Huan Tianxiong dan saudara-saudara Huan Tianyu pergi ke kota Baidi dan memasuki kota Baidi terlebih dahulu. Kakak, apakah kita benar-benar meninggalkan kota Baidi terlebih dahulu? Setelah memasuki kota Baidi, Huan Tianyu berkata. Huan Tianxiong berkata, tentu saja, kita tidak bisa membiarkan saudara ketiga mengambil risiko sendirian. Kita akan menunggu di kota Baidi. Jika saudara ketiga dalam bahaya, kita akan maju. Jika tidak, itu yang terbaik. Huan Tianyu mengangguk, yang juga merupakan pikiran dalam hatinya. Setelah Huan Tianxiong dan Huan Tianyu memasuki kota Baidi, mereka menghilang di antara arus orang-orang. Ye Chen kemudian memasuki kota Baidi. Dia telah mengubah wajahnya. Selama dia tidak mengenalnya, dia tidak akan dikenali. Setelah memasuki kota Baidi, Ye Chen membuat lingkaran di kota Baidi, dan kemudian keluar dari Aula Danyang. Dia tinggal di luar Aula Danyang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak masuk. Dia tidak tahu situasi di Aula Danyang sekarang. Dia pergi secara kebetulan terakhir kali. Kali ini, dia tidak akan mengambil risiko semudah itu. Ye Chen pergi ke restoran, di mana ada semua jenis orang. Mungkin dia bisa mendengar beberapa berita. Ye Chen tidak mendengar berita penting di restoran ini, jadi dia mengubah yang lain, dan kemudian satu persatu. Apakah kamu tahu mengapa Aula Danyang telah mengubah orang? Di sebuah restoran, ada meja tamu yang minum anggur sambil berbicara. Siapa yang tahu, bagaimana kami orang luar bisa tahu tentang Aula Danyang? Kata salah satu, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu? Sisa meja melihat ke pembicara pertama. Kau tidak tahu? Menurut kabar burung, itu adalah masalah internal Sekte Danyang. Mengenai apa masalahnya, tidak begitu jelas. Kurasa itu adalah pertikaian antar faksi. Petik 2. Selalu ada pertikaian antar faksi di dalam Sekte Danyang, terutama pertikaian antara marga tabib dan marga non-tabib, dan pertikaian internal terus-menerus terjadi. Namun, marga Yao selalu berkuasa. Apa yang bisa dilakukan orang lain? Beberapa orang bertanya-tanya, kudengar di antara marga non-tabib, ada banyak orang senior yang tidak puas dengan marga tabib saat ini. Kurasa ini baru permulaan. Pertentangan di Sekte Danyang ini cepat atau lambat akan pecah, dan menimbulkan sensasi di seluruh negeri dongeng. Petik 2. Jika bagian dalam Sekte Danyang meledak, itu akan menjadi luar biasa. Jika kau mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, berapa banyak orang yang terkait atau tidak terkait dengan Sekte Danyang yang diperkirakan akan terlibat. Seperti yang kita semua tahu, hubungan pribadi Danyang Song adalah yang terbaik. Berapa banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan Sekte Danyang tetapi tidak memiliki jalan keluar. Jika terjadi perpecahan di dalam Sekte Danyang, maka kedua belah pihak ingin menang dalam kontes ini, maka kekuatan adalah kuncinya. Oleh karena itu, sejumlah besar orang kuat akan direkrut antara marga pengobatan dan marga non-pengobatan, dan kemudian hadiah yang melimpah akan dibuat. Dengan cara ini, beberapa orang kuat yang ingin menjalin hubungan dengan Sekte Danyang tetapi tidak memiliki jalan keluar akan berbondong-bondong ke sana. Di antara orang-orang ini, pasti akan ada 7 keluarga abadi atau 6 keluarga abadi. Oleh karena itu, jika ada masalah di Sekte Danyang, seluruh negeri dongeng akan bergetar. Setelah Ye Chen mendengar komentar-komentar ini, dia mengerti seberapa banyak yang dia pahami. Meskipun itu hanya rumor, dilihat dari catatan tentang Sekte Danyang yang dia lihat, bukan tidak mungkin terjadi perpecahan internal Sekte Danyang. Klan Danyang selalu berada di bawah kendali klan Yao.
Patriark dari setiap generasi Sekte Danyang adalah anggota keluarga Yao, bukan keluarga Yao. Bahkan jika bakat dan kemampuannya sangat luar biasa, mereka tidak akan dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa anggota keluarga non-Yao lainnya hanya dapat dikatakan sebagai pengikut keluarga Yao. Namun, ada banyak murid dengan bakat alkimia yang luar biasa dalam keluarga non-obat. Orang-orang ini pasti memiliki ambisi di hati mereka. Bahkan jika mereka tidak memiliki ambisi, para tetua mereka pasti akan memiliki ide ketika mereka melihat bakat mereka. Ide yang telah tumbuh di hati saya pasti akan meledak dengan semakin kuatnya anggota keluarga non-obat. Ye Chen khawatir tentang Yao Ling. Jika perang saudara pecah di Danyangzong, itu pasti akan melibatkan Yao Ling. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Yao Ling dilindungi oleh seorang dokter ajaib dan seorang dukun. Tidak peduli di kubu mana mereka berdiri, Yao Ling tidak akan menderita. Tentu saja, Yao Ling adalah anggota klan Yao, dan dokter ajaib dan dukun itu pasti akan berdiri di pihak keluarga Yao. Oleh karena itu, jika Sekte Danyang terpecah, kemungkinan klan Yao menang akan sangat meningkat. Hanya saja keluarga yang bermarga non-obat pasti tahu hal ini, jadi karena mereka telah memilih untuk menghancurkan kulit dengan marga obat, kita harus mengambil tindakan tertentu terhadap para dokter ajaib dan dukun. Pengaruh dokter ajaib terlalu besar. Selama dokter itu membuka mulutnya, berapa banyak orang yang akan bergegas ke sana? Ye Chen pergi ke restoran lain untuk menanyakannya. Setelah berjalan dan duduk di semua restoran untuk sementara waktu, Ye Chen tidak mendapatkan apa-apa kecuali berita bahwa Sekte Danyang kemungkinan akan terpecah. Sekarang setelah mendengar berita yang bermanfaat, Ye Chen tidak berniat untuk terus tinggal di kota Baidi. Setelah meninggalkan restoran, dia langsung menuju gerbang lain kota Baidi. Pada saat ini, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu mengawasi Ye Chen dalam kegelapan. Mereka mendapati bahwa Ye Chen langsung menuju gerbang kota, jadi mereka pun santai dan bergegas menuju gerbang. Untuk mencapai gerbang lainnya, Anda harus menyeberangi kota Baidi dan melewati gerbang Aula Danyang. Tuan Gu, saya punya surat dari Sekte. Di gerbang Aula Danyang, Gu yang bersiap untuk keluar dari Aula Danyang, tetapi di belakangnya muncul seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berjalan ke Gu Yang dan berkata dengan hormat. Pada saat ini, Gu Yang tidak memakai topeng, jelas bahwa dia telah meminum beberapa pil dan penampilannya telah pulih sepenuhnya. Apa yang dikatakan kakekku? Tanyanya dengan tidak sabar. Lelaki tua itu berkata, Tetua Gu berkata, biarkan Tuan Muda memusatkan pikirannya pada Aula Danyang, dan cobalah untuk menggunakan Aula Danyang untuk menarik orang-orang yang lebih berkuasa. Jangan mengecewakannya. Aku tahu, katakan saja pada kakekku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Gu Yang berkata dengan santai. Lelaki tua itu melihat jawaban Gu Yang asal-asalan, dan dia tahu bahwa Gu Yang tidak menaruh masalah ini di dalam hatinya. Tuan muda itu sangat marah sehingga dia tidak berani berkata lebih banyak. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Gu Yang mendengus dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan melakukan apa yang kakekku katakan, dan aku tidak akan menunda pekerjaan romantis tuan mudaku. Ya, apalagi yang bisa dikatakan lelaki tua itu. Dia hanya bisa mengangguk. Gu Yang berbalik dan menaiki kuda yang ditarik oleh 3 kuda surgawi. Kereta itu pergi dan menghilang di sudut jalan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Ye Chen baru saja datang ke Aula Danyang, dan kereta Gu Yang berada di jalan yang sama. Ye Chen yang mengenakan jubah berjalan di tengah kerumunan sangat tidak mencolok, dan kereta kuda Gu Yang datang dengan cepat, mengabaikan orang yang lewat di jalan, perilakunya sangat arogan. Orang-orang di kota Baidi ini sudah lama tahu bahwa pemuda dari Aula Danyang itu kurang ajar. Begitu mereka melihat pemuda itu keluar, mereka segera memberi jalan kepadanya, agar tidak menghalangi jalannya dan diinjak-injak sampai mati oleh 3 kuda surgawi. Di jalan, dengan kereta Gu Yang yang berderap kencang, sebuah jalan telah lama dibuat di jalan itu. Ye Chen juga menghindari kerumunan dan tidak ingin menarik perhatian Gu Yang. Namun, pada saat ini, seorang anak tiba-tiba berlari ke jalan dan mengambil mainan kecil yang telah dijatuhkannya di tengah jalan. Dia tidak tahu bahwa kereta telah datang dan kuku besar Tianma hendak menginjaknya. Banyak orang di jalan melihat pemandangan ini dan terkejut, tetapi tidak ada yang membantu. Pertama, sudah terlambat. Kedua, begitu mereka pergi untuk menyelamatkan anak itu, mereka pasti akan bertabrakan dengan Gu Yang dan Danyang Ho, tetapi mereka tidak mampu menyinggung mereka. Di tengah kerumunan, Ye Chen hanya berjarak 2 kaki dari anak itu. Jika Anda melakukannya, Anda dapat meninggalkan anak itu sebelum Tianma melangkah maju. Awalnya, dia tidak ingin menarik perhatian orang lain, tetapi dia tidak tega melihat seorang anak diinjak-injak sampai mati oleh Tianma tanpa ampun di depannya. Ada kilatan cahaya di matanya. Ketika dia hendak bergerak, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan. Pada hari itu, kuda itu mengangkat kukunya untuk menginjak tubuh anak itu. Semua orang tercengang. Beberapa orang menoleh dan tidak ingin melihat pemandangan berdarah seperti itu. Sosok pendeta Tao itu menabrak tubuh Tianma. Hari itu, kuda itu menjerit, lalu darah mengucur deras. Orang-orang dapat melihat bahwa kepala Tianma telah pecah.
Kemudian, sosok lain bergegas keluar, salah satunya menyelamatkan anak itu dan membawa anak itu keluar dari area berbahaya. Semua ini terjadi di antara lampu listrik dan batu api, dan kepala kuda itu pecah hari itu, dan seluruh kereta terbalik. Gu Yang, yang duduk di kereta, tidak tahu apa yang telah terjadi. Jika dia tidak memperhatikan, seluruh tubuhnya runtuh bersama kereta. Ye Chen, yang seharusnya bergerak, gemetar sejenak dan kemudian diam-diam menghilang di antara kerumunan. Bang! Gu yang terbalik bersama kereta, bergegas keluar dari kereta dan meraung marah, apa yang terjadi? Tuan muda, seseorang mencegat kereta Anda dan membunuh Tianma. Petugas pengemudi bangkit dari tanah dan berkata dengan tergesa-gesa. Gu Yang menatap kedua orang yang bergerak itu dengan dingin. Wajah kedua orang itu tenang, dan mata mereka juga menatap Gu Yang. Kau tidak tahu bagaimana cara menabrak keretaku. Matahari lembah itu suram. Kedua pria ini tidak lain adalah Huan Tianxiong dan Huan Tianyu. Kedua saudara mereka juga kebetulan pergi ke gerbang kota dari jalan ini. Ketika mereka melihat bahwa Ye Chen akan bergerak, mereka tidak ragu untuk melakukannya. Mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa begitu Ye Chen bergerak, mereka mungkin akan mengungkap identitas mereka, tetapi mereka tidak sama. Kau begitu kejam terhadap kehidupan manusia, mengemudi dengan begitu kejam di kota Kaisar Putih, tidakkah kau melihat seorang anak di tengah jalan? Huan Tianyu bersenandung dingin. Apakah kau tahu siapa aku? Jika kau berani menghalangi tuan muda di kota Baidi ini, kau harus mati. Gu Yang mendengus menghina, kau menabrakku dan membunuh Tianmaku. Kau akan membayar Tianmaku hari ini. Bisakah orang-orang di Aula Danyang begitu sombong? Kau benar-benar kotoran tikus dari Aula Danyang. Huan Tianxiong memarahi. Wajah Gu Yang tiba-tiba menjadi hijau besi, menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kau lakukan? Berani memfitnah Aula Danyang. Gu Yang tidak bodoh. Dia menganggap kata-kata Huan Tianxiong tadi sebagai kutukan di Aula Danyang. Jika dia memasang kancing pada topi besar ini, dia dapat melakukan sesuatu dengan mudah. Siapa aku? Aku Huan Tianxiong, murid inti Xianzong. Sekarang ke-10. Huan Tian kubah kata demi kata. Aku Huan Tianyu. Sekarang 65. Huan Tianyu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Ternyata dia adalah murid dari Sekte Xian. Tidak heran dia begitu sopan dan saleh. Ya, Sekte Abadi Pencipta adalah Sekte Abadi Pencipta. Begitulah kelihatannya. Aula Danyang bukan saat yang tepat bagi kita untuk mengubah keadaan. Ini bukan saat yang tepat bagi kita untuk mengubah keadaan. Yah, ada sampah seperti itu di Sekte Danyang. Semua orang yang hadir berbicara dengan suara rendah. Meskipun suara diskusi ini tidak besar, banyak orang yang mengatakannya, dan suaranya secara alami menjadi keras. Semua kata-kata ini masuk ke telinga Gu Yang, wajah Gu Yang menjadi semakin jelek. Dulu aku ingat bahwa manajer Aula Danyang di kota Baidi bukanlah kamu, tetapi Gelao. Saat itu, kota Baidi damai. Kenapa kau mengganti sepotong kotoran tikus? Kata Huan Tianxiong dengan kasar. Gu Yang dimarahi oleh Huan Tianxiong, wajahnya muram seperti air, dan tinjunya terkepal erat. Pihak lain telah menunjukkan identitasnya. Dia adalah murid inti Zhao Hua Xianzong, dan ada satu lagi di 10 besar. Ini sama sekali tidak rendah dalam posisi Cai Hua Xianzong. Bahkan jika dia adalah cucu dari tetua agung Sekte Danyang, dia tidak dapat bergerak di langit. Jika dia berurusan dengan Huan Tianxiong, maka Sekte Abadi tidak akan pernah menyerah. Terlebih lagi, mereka tidak akan dapat berdiri di tingkat kebenaran dan moralitas. Ternyata itu adalah teman Xianzong. Tampaknya semua ini adalah kesalahpahaman. Gu Yang menelan semua amarahnya. Dia bukan orang bodoh. Dia tidak bisa bersikap kasar saat ini. Huan Tianxiong sama sekali tidak memberinya wajah. Dia mendengus dingin, aku tidak memiliki kesalahpahaman denganmu. Meskipun aku bukan anggota Sekte Danyang, apa yang kau lakukan membuat klan Danyang memalukan dan menjijikkan. Kurasa bahkan jika orang-orang Sekte Danyang tahu tentang itu, mereka akan merasa tidak tahu malu. Perkataan Huan Tianxiong tidak bermaksud menyerah. Wajah Gu Yang memerah dan telinganya memerah, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Pada saat ini, dia harus lebih memalukan. Di mata Gu Yang, ada kesempatan untuk membunuh. Jika tidak ada orang lain yang hadir, dia ingin agar Huan Tianxiong dipotong-potong di tempat. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Huan Tianxiong, Gu Yang tidak dapat melakukannya sekarang, setidaknya tidak sekarang. Jika tidak, semuanya akan menjadi besar. Tidak hanya Sekte Abadi Zhao Hua tidak akan berhenti, tetapi bahkan bagian dalam Sekte Danyang akan berpegang teguh pada masalah ini. Terlebih lagi, kita sekarang berada dalam periode yang relatif istimewa, dan kita tidak dapat membuat kesalahan apapun. Dada Gu Yang terangkat beberapa kali, yang membuktikan bahwa dia telah menahan amarahnya beberapa kali. Dalam benak Huan Tianxiong, terdengar sebuah suara, kakak, sudah cukup. Ini kota Baidi, kita akan pergi ke Tianyuanzu sebentar lagi, yang merupakan wilayah Sekte Danyang. Setelah mendengar suara jiwa Ye Chen, Huan Tianxiong berkata kepada Gu Yang, yang terus-menerus berfluktuasi di dadanya dan menekan emosinya, Sekte Danyang terutama berkonsentrasi pada pemurnian obat dan juga untuk tujuan menyelamatkan orang. Saya harap Anda tidak menghina reputasi Sekte Danyang. Anda bisa melakukannya sendiri. Huan Tianxiong selesai, dia mengedipkan mata pada Huan Tianyu.
Huan Tianyu mengangguk dengan penuh pengertian, dan kemudian dia pergi dengan cepat bersamanya. Gu Yang melihat kepergian saudara-saudara Huan Tianxiong, wajahnya menjadi sangat suram, dan ada peluang untuk membunuh di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak akan pernah menyerah pada masalah ini hari ini. Di bawah tanda Ye Chen, Huan Tianqiu dan Huan Tianyu tidak langsung pergi ke gerbang kota. Jika Gu Yang tahu bahwa mereka telah memasuki Tianyuanzu, Gu Yang akan mencoba segala cara untuk mengejar mereka. Akhirnya, Huan Tianyu dan Huan Tianxiong berkeliaran sejenak di kota Baidi dan memasuki sebuah penginapan. Selama mereka berada di kota Baidi, Gu Yang akan takut dan tidak akan menyerang mereka. Segera setelah Huan Tianxiong dan Huan Tianyu meminta kamar, Ye Chen memasuki kamar. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, mengapa kalian tidak keluar dari kota? Ye Chen bertanya begitu dia memasuki kamar. Huan Tianyu berkata, kami khawatir kalian dalam bahaya di kota Baidi, jadi kami tidak pergi. Saudara kami setuju bahwa kita harus menghadapi kesulitan bersama. Bagaimana kami bisa meninggalkan kalian di sini untuk mengambil risiko? Ye Chen menghela nafas, hatinya sangat bersyukur, tetapi juga melibatkan Huan Tianyu dan Huan Tianxiong, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Gu Yang pasti tidak akan membiarkan kita pergi sekarang. Ye Chen khawatir, Gu Yang adalah orang yang akan dibandingkan dengan orang lain. Kamu mempermalukannya di depan umum dan membuatnya tidak bisa mundur. Dia tidak berani melakukannya di depan umum. Secara pribadi, dia pasti akan mencoba menyingkirkan kita. Kali ini kita akan pergi ke Tianyuanzu, dan mungkin akan ada banyak masalah. Ye Chen menghela nafas dan berkata, dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak memperhitungkan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Faktanya, itu juga karena dia. Jika dia tidak harus menanyakan berita di kota Baidi, tidak akan ada hal seperti itu. Huan Tianxiong bersenandung, sekarang semuanya telah terjadi, dan mereka yang seharusnya kembali sepanjang waktu. Kakak ketiga, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Huan Tianyu tahu Ye Chen punya banyak ide, jadi dia menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kita harus pergi ke Tianyuanzu. Sekarang Gu Yang pasti telah memantau keberadaan kita. Dia pasti tahu bahwa kita berada di penginapan ini. Jadi, kita harus berusaha menyembunyikan mata dan telinga Gu Yang, meninggalkan penginapan, dan kemudian berjalan keluar dari kota Baidi. Sekarang jika kamu ingin menyembunyikan mata dan telinga Gu Yang, kamu harus berpakaian. Huan Tianyu menyadari arti dari kata-kata Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah ke kota Baidi sebelumnya, dan aku telah melihat kekuatan orang-orang kuat yang tersembunyi di kota Baidi. Tidak sedikit orang kuat di alam Xuanxian. Jika kamu ingin bersembunyi dari mereka, itu bukan hanya Kiao Zuang. Huan Tianxiong melihat kelokan Ye Chen, dan berkata langsung, kakak ketiga, jika kamu punya cara, katakan saja secara langsung. Jangan bertele-tele di antara saudara-saudara kita. Ye Chen berkata sambil tersenyum, napas kita pasti telah dikunci oleh orang kuat Gu Yang. Tidak peduli apa yang kita kenakan, selama kita mengandalkan napas, kita pasti dapat menemukan kita, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyembunyikan napas. Menyembunyikan napas bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian orang kuat, bahkan jika Anda menyembunyikan napas, Anda juga dapat menemukannya. Huan Tianyu mengerutkan kening. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan napas, tetapi kita juga dapat menambahkan napas ke dalam tubuh, sehingga dapat membingungkan kata-kata, akan membuat orang kuat dan Yang Ho tidak begitu yakin. Terlebih lagi, kostum kita telah berubah dan kita mungkin dapat menyembunyikan kebenaran, kata Ye. Setelah mendengar ini, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu sama-sama merasa bahwa itu layak, tetapi masalahnya adalah bagaimana menambahkan sedikit napas dan jenis napas apa yang lebih baik. Ketiga bersaudara itu mulai berdiskusi. Jika mereka ingin menutupi sebagian napas mereka, mereka harus memiliki napas yang kuat, jika tidak, itu tidak akan banyak membantu. Gunakan saja darah. Bau darah dapat menutupi bau napas di tubuh, karena darah itu sendiri memiliki bau napas tertentu. Akhirnya, mata Ye Chen berbinar, dan dia teringat saat terakhir kali dia berhasil menyingkirkan benda terakhir dengan Yao Ling, yaitu saran. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu merasa ragu, apakah ini baik-baik saja. Seharusnya tidak ada masalah, aku menggunakan cara ini untuk menghindari orang kuat yang pandai melacak. Kata Ye Chen, baiklah, mari kita gunakan darahnya. Mari kita bekerja sendiri-sendiri untuk mendapatkan darah. Lebih baik menggunakan darah monster. Semakin kuat semakin baik, kata Huan Tianxiong. Ye Chen mengangguk setuju, dan kemudian ketiga bersaudara itu mulai bertindak sendiri-sendiri. Pada saat ini, di Aula Danyang, Gu Yang duduk di halaman belakang dengan wajah muram, dan banyak cangkir anggur dan barang-barang lainnya telah pecah di tanah. Jika kamu berani mempermalukanku di depan umum, dan tidak berani memberiku muka, aku akan membuatmu membayar harganya. Mata Gu Yang penuh dengan niat membunuh. Matanya merah, setengah karena marah, dan setengah karena minum banyak anggur. Tuan muda, kami telah mengawasi mereka. Selama mereka meninggalkan kota Baidi, kami dapat segera mulai menangkap mereka kembali dan mengecewakan tuan muda. Orang tua itu datang dan berkata, Gu, yang menunjukkan ekspresi ganas, tandai mereka sampai mati untukku.
Jika kamu membiarkan mereka lolos dari bawah matamu, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Orang tua itu bahkan berkata dengan tergesa-gesa, ya, tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Pergi, Gu yang minum dan terus minum anggurnya. Orang tua itu berjalan keluar dari halaman, lalu menggelengkan kepalanya, penuh dengan ketidakberdayaan. Jika kejadian ini menyebar ke Sekte Danyang, itu akan sangat buruk bagi tetua. Jika tetua tahu tentang ini, dia tidak tahu bagaimana harus marah. Jika saja orang-orang di kota Baidi tahu bahwa Gu yang sombong dan mendominasi, itu akan hilang kesian Zhong Chaihua. Jika terus seperti ini, aku khawatir seluruh negeri peri akan mengetahuinya. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas seperti ini. Dia tahu watak Gu Yang, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ikuti saja kemauan Gu Yang. Ye Chen telah pergi untuk mengambil darah monster itu. Di malam hari, ketiga bersaudara itu kembali ke penginapan satu demi satu. Setelah memasuki penginapan, ketiga orang itu mengeluarkan semua darah, yang penuh dengan 3 toples darah, dengan rasa yang kuat. Huan Tianyu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita mengoleskan darah pada tubuh? Ye Chen berkata sambil tersenyum, darah ini tidak perlu digunakan pada kita. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu sangat penasaran ketika mereka mendengar ini. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak perlu terobosan? Kakak ketiga, obat apa yang kamu jual di labu ini? Kamu bisa menjelaskannya kepada kami sekaligus. Huan Tianxiong dibuat bingung oleh Ye Chen. Pikirkan tentang Aula Danyang, beberapa orang yang mengawasi kita di Aula Danyang bukanlah orang yang mengawasi kita. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu mengangguk. Ye Chen kemudian berkata, karena mereka tahu kita mengumpulkan darah, mereka pasti akan menebak apa yang kita lakukan dengan darah ini. Dengan cara ini, jika kita menggunakan darah untuk menutupi napas kita, apakah akan lebih mudah untuk mengekspos diri kita sendiri? Huan Tianxiong dan Huan Tianyu tiba-tiba, Huan Tianyu berkata, lalu bagaimana cara menggunakan darah ini? Darah ini harus digunakan, tetapi tidak untuk kita, tetapi untuk orang lain. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Huan Tianxiong tampaknya memahami sesuatu dan berkata, maksudmu menggunakan orang lain untuk membingungkan mereka dan menarik orang-orang kuat di Aula Danyang. Ketika perhatian mereka teralih, kita akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota Baidi. Kakak laki-laki itu pintar, Ye Chen menunjuk dengan cincin. Huan Tianyu hahaha tersenyum dan berkata, adik ketiga, benar-benar memilikimu, ini akan membuat lembah yang mereka mainkan terus-menerus. Ini bukan cara yang sangat aman, tetapi juga cara yang lebih aman. Ye Chen berkata, itu saja, kapan kita akan bertindak, kata Huan Tianxiong. Ye Chen berkata, tunggu 2 hari. Di Aula Danyang, lelaki tua itu mendapat berita terbaru, dan kemudian datang ke halaman Gu Yang untuk melaporkan, Tuan Muda, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu telah mengumpulkan darah hari ini, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendengar ini, Gu Yang mengerutkan kening, mengumpulkan darah. Untuk apa mereka mengumpulkan darah? Saya tidak tahu, tetapi pasti ada yang salah dengan itu. Saya bertanya, darah yang mereka kumpulkan adalah darah hewan. Kata lelaki tua itu. Gu Yang bersenandung, tidak peduli apa yang mereka lakukan, biarkan orang yang menatap mereka memperhatikan ini, begitu ditemukan dan berhubungan darah, jangan lepaskan. Ya, lelaki tua itu segera pergi. Jika kamu ingin menjauh dari mataku, itu hanya mimpi. Di kota Baidi, itu adalah duniaku. Gu Yang ganas. Di penginapan, aku belum pernah ke Danyang Hall. Bagaimana kalau kita ke Danyang Hall dan melihat apa yang bagus? Huan Tianyu berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, lagi pula, di kota Baidi, Gu Yang tidak berani bertarung. Kita akan pergi ke Danyang Hall besok. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Gu Yang saat itu. Ye Chen tertawa. Huan Tianxiong berkata, tidak peduli apa yang dipikirkannya, kita akan bahagia. Kakak, benar sekali, kita akan bahagia, apapun yang dilakukan bajingan itu. Huan Tianyu berkata dengan nada mencemooh. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku mendengar sesuatu tentang Danyang Zong hari ini. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu tentang Gu Yang hari ini. Apa yang kamu dapatkan? Huan Tianxiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huan Tianyu juga penuh dengan rasa ingin tahu, menatap Ye Chen, jika ada kecelakaan di Danyang Zong, itu akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang seluruh negeri dongeng. Sangat mungkin terjadi perpecahan dalam klan Danyang. Kontradiksi antara Marga Yao dan Non Yao lah yang semakin menguat. Ye Chen berkata, Aula Danyang di kota Baidi awalnya dikelola oleh Ge Lao. Terakhir kali aku datang, namanya diubah menjadi Gu Yang. Sebenarnya, ada satu hal yang tidak kujelaskan kepada kakak laki-laki dan kakak laki-laki keduaku. Aku menyelamatkan nyawa Yao Ling, putri pemimpin Sekte Danyang, setahun yang lalu. Aku mengirim Yao Ling ke kota Baidi dengan selamat dan tinggal di Aula Danyang selama beberapa waktu. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Ge Lao. Petik 2, dan aku juga bertemu dengan tabib dan dukun. Ye Chen berkata semua hal terjadi di hadapannya. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu telah tumbuh dewasa setelah mendengar tentang mereka. Semua ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa ketika Ye Chen berada di alam surga, dia telah memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Sekte Danyang, dan menjadi tamu kehormatan di Aula Danyang.
Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh banyak orang, tetapi terjadi pada orang yang tidak dapat mereka pikirkan. Setelah Huan Tianyu kembali kepada Tuhan, dia langsung menggenggam tangan Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak ketiga, kamu adalah idolaku. Kamu benar-benar manusia dewa." Huan Tianxiong mengacungkan jempol dan berkata, "Kakak ketiga, aku benar-benar ingin mengagumimu." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Itu semua sebelumnya. Sekarang semua hubungan interpersonal dengan Sekte Danyang telah hilang. Gu yang telah menjadi manajer Sekte Danyang. Aku tidak berani memasuki Aula Danyang." Huan Tianxiong berkata, "Kakak ketiga, kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuat artikel dengan Guyang. Bagaimana menurutmu?" Berbicara tentang topik utama, Ye Chen berkata, "Jika nama keluarga obat dan nama keluarga non-obat benar-benar terpecah, maka Guyang mewakili marga non-medis. Jika perilaku Guyang di kota Baidi diketahui oleh marga medis klan Danyang, itu pasti akan menggigit. Guyang adalah cucu dari tetua agung Sekte Danyang. Aku rasa tetua Sekte Danyang pasti berpihak pada marga non-medis. Oleh karena itu, begitu masalah ini menyebar, hari-hari baik Guyang akan berakhir." Huan Tianyu menepuk pahanya dan berkata, "Kakak ketiga terlalu benar. Jika kita pergi ke Tianyuansu kali ini, kita harus menemukan cara untuk menyebarkannya, sehingga bajingan itu tidak bisa menjalani kehidupan yang baik. Tiga saudara, untungnya, kita bersaudara. Jika kita adalah musuh, aku benar-benar tidak tahu seperti apa kalian akan bermain." Langit Huan berkata dengan senyum pahit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuh." "Itu benar, kita seharusnya tidak bersikap lunak terhadap musuh." Mata Huan Tianxiong berbinar. Keesokan paginya, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu meninggalkan penginapan dan pergi ke Aula Danyang. Ye Chen tidak mengikutinya, tetapi meninggalkan penginapan beberapa saat kemudian dan pergi ke Aula Danyang. Sebelum Huan Tianxiong dan Huan Tianyu datang ke Aula Danyang, para tetua di Aula Danyang sudah tahu bahwa saudara-saudara Huan akan datang dan segera pergi ke halaman belakang untuk melapor ke Guyang. Guyang mendengar bahwa saudara-saudara Huan datang ke Aula Danyang, matanya menyipit, lalu berkata, "Karena mereka ada di sini, kita harus memperlakukan mereka dengan baik, jangan sampai mereka mengatakan bahwa kita tidak dihibur dengan baik." Orang tua itu tidak dapat mendengar arti dari kata-kata Guyang, tetapi dia mengangguk dan pergi. Dalam hati Guyang, saudara-saudara Huan akan mati di tangannya cepat atau lambat. Sekarang mereka datang ke Aula Danyang, yaitu, tamu-tamu Aula Danyang. Mereka masih harus menjamu mereka. Jika tidak, masalah ini akan menyebar dengan buruk. Huan Tianxiong pernah berada di Aula Danyang. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang Aula Danyang, jadi dia membawa Huan Tianyu berkeliling di Aula Danyang. Tidak ada perbaikan di lantai pertama, jadi kami langsung pergi ke lantai 2. Barang-barang di lantai 2 masih berguna bagi mereka, tetapi harganya agak terlalu tinggi. Pada saat ini, Ye Chen juga telah tiba di Aula Danyang, menjaga jarak tertentu dengan Huan Tianxiong. Pil-pil di Aula Danyang tidak begitu mahal. Satu pil harganya puluhan ribu batu abadi. Orang biasa tidak mampu membelinya. Huan Tianyu dapat dianggap memiliki wawasan yang panjang. Huan Tianxiong berkata, "Pil-pil ini disempurnakan oleh para alkemis dari Sekte Danyang. Kualitas pil-pil ini jauh lebih baik daripada pil-pil lainnya, dan harganya tentu saja tidak ada bandingannya. Apakah Anda menyukai pil-pil itu?" Huan Tianyu mengangkat bahu dan berkata, "Lupakan saja, harganya terlalu mahal. Sekarang tidak perlu seperti itu." Huan Tianxiong berkata, "Tempat yang akan kita kunjungi kali ini pasti akan berbahaya. Ada baiknya kita memiliki beberapa pil penyembuh sebagai cadangan. Dengan batu abadi di tangan kita, kita bisa membeli 1 atau 2 saja dan itu sudah cukup." Ketika Huan Tianyu melihat harga pil-pil ini, dia langsung merasa bahwa dia terlalu miskin. "Kakak, jangan beli pil-pil ini. Aku sudah minum banyak di sini sebelumnya. Itu sudah cukup untuk kita." Suara Ye Chen mencapai pikiran Huan Tianxiong. Huan Tianxiong terdiam beberapa saat, lalu kembali dengan jiwanya, "Kamu benar-benar kekurangan segalanya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Huan Tianxiong tertawa getir dan berkata kepada Huan Tianyu, yang ketiga mengatakan dia punya semua pil ini, jadi kita tidak perlu menghabiskan uang ini. Wajah Huan Tianxiong terkejut, dan Huan Tianxiong juga tersenyum penuh arti. "Apakah kamu punya pil yang bagus? Jika kamu menyukainya, tolong beritahu aku. Aku bisa memberikannya kepadamu secara gratis. Aku akan minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Bertemanlah." Pada saat ini, Guyang datang dan berkata sambil tersenyum. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu menatap Guyang yang tersenyum lebar. Senyumnya tampak begitu hangat hingga dia bisa melihat pedang di senyumnya. "Kakak, karena orang ini ingin memberi kita sesuatu secara cuma-cuma, jangan bersikap sopan." Suara Ye Chen terdengar lagi. Huan Tianxiong mengerti maksud Ye Chen, lalu berkata pelan, "Sepertinya kamu benar-benar berniat memperbaiki kesalahanmu. Mengetahui kesalahanmu itu sangat baik." Guyang memiliki 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang di dalam hatinya, tetapi wajah dan mulutnya sangat sopan dan antusias. "Apa yang dikatakan kakak kemarin benar-benar mengesankan, jadi apa yang kamu sukai hari ini?" "Jangan bersikap sopan."
Huan Tianxiong berkata sambil tersenyum, Tuan Gu masih sangat murah hati. Karena Tuan Gu berkata begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Jangan sebutkan itu, Gu Yang berkata dengan berani di wajahnya, tetapi masih ada satu kata di dalam hatinya yang belum terucap, yaitu, kamu tidak bisa hidup lama. Ketika Huan Tianyu mendengar ini, dia melihat ekspresi Huan Tianxiong dan mengerti sesuatu. Wajahnya penuh dengan senyum penuh arti. Kakak, aku baru saja mendapat tanda terobosan. Pil apa yang membantu untuk menembus belenggu? Huan Tianyu bertanya. Huan Tianxiong berkata, ada banyak, seperti pil Tianyun, ramuan dewa, dan pil Xianyun. Huan Tianxiong mengatakan 7 atau 8 jenis pil dalam satu tarikan napas, semuanya ada di lantai 2. Huan Tianyu tampak bingung dan berkata, pil mana yang lebih baik? Baiklah, kamu harus bertanya pada Tuan Gu. Huan Tianxiong menatap Gu Yang dan tersenyum. Mulut Gu Yang berkedut beberapa kali, dan dia memarahi dengan keras di dalam hatinya, dia tidak menyangka Huan Tianxiong bersikap kasar. Dia memiliki nafsu makan yang besar dan menginginkan begitu banyak pil untuknya. Namun, dia sudah mengatakannya. Jika dia menyesal, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia berkata sambil tersenyum, efeknya sangat bagus. Karena kamu menyukainya, semua pil ini akan diberikan kepadamu. Bagaimana bisa begitu bagus? Huan Tianxiong melambaikan tangannya dan berkata. Gu Yang berkata, hanya beberapa pil. Apakah Sekte Danyang masih kekurangan pil? Saya tidak diterima. Huan Tianxiong segera berkata sambil tersenyum bahwa kecepatan perubahan itu benar-benar mengejutkan Gu Yang. Meskipun Gu Yang penuh dengan senyum, tetapi dalam hatinya ada 10.000 kuda lumpur rumput yang sedang berlari kencang, dia memerintahkan orang untuk mengambil pil itu dan memberikannya kepada Huan Tianxiong. Huan Tianxiong menerimanya dengan tidak sopan, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, jika saja ada beberapa pil penyembuh, tidak akan ada bahaya jika kita pergi berlatih. Gu Yang secara alami tahu bahwa ini untuknya dengarkan. Sekarang dia pintar, dia tidak berbicara dengan santai atau begitu terus terang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Melihat Gu Yang mengabaikannya, Huan Tianyu berkata dengan suara keras, Tuan Gu, saya ingin membeli pil-pil itu untuk penyembuhan. Tuan Gu akan memberikan Anda diskon. Jika tidak ada diskon, saya akan memberikannya kepada Anda. Wajah Gu Yang tersenyum, tetapi nadanya sedikit kaku. Huan Tianxiong berhenti begitu dia merasa puas. Dia tidak membuka mulutnya terlalu banyak. Dia sudah cukup minum pil. Dia berkata sambil tersenyum, terima kasih atas obatmu hari ini. Jika Anda punya waktu, kita akan minum bersama. Saya harap kita masih punya kesempatan. Gu Yang menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Huan Tianxiong secara alami mendengar arti kata-kata Gu Yang, tetapi pura-pura tidak mengerti, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya yakin saya akan mabuk saat itu. Gu Yang masih penuh dengan senyum. Setelah melihat saudara-saudara Huan Tianxiong pergi, wajah Gu Yang menjadi sangat dingin. Di hati lelaki tua di sampingnya, dia tidak tahu seberapa banyak dia mendesah. Menurutnya, Taoisme Gu Yang masih terlalu dangkal. Baru saja dia menjelaskan bahwa dia terjebak. Selain itu, dia mengirimnya ke pintu dan dibantai. Dia tidak bisa mengatakan apa yang telah dideritanya.